Hijrah, sebuah kata yang indah tapi sering disalahartikan. Banyak orang hari ini menganggap hijrah adalah perpindahan penampilan, perpindahan lingkungan, perpindahan kebiasaan yang terlihat oleh mata manusia. Padahal, hijrah sejati tidak dimulai dari langkah kaki, melainkan dari arah hati. Sekarang coba kita lihat fenomena yang terjadi di sekitar kita. Hijrah berubah menjadi gaya hidup baru. Bukan lagi tentang guncangan batin, tapi tentang estetika diri. Bukan lagi tentang perlawanan pada ego, tapi tentang citra di feed sosial. Bukan lagi tentang pergolakan jiwa yang panjang di tengah malam, tapi tentang foto OO Teddy di bawah lampu senja dengan caption bijak. Ada yang hijrah karena ikut tren. Ada yang hijrah karena teman-temannya sudah lebih dulu. Ada yang hijrah karena merasa itu level berikutnya dari personal branding. Ada yang hijrah karena ingin disebut inspiratif, ingin dianggap sudah berubah, ingin dilihat sebagai manusia versi terbaru. Dan tidak ada yang salah dengan perubahan yang tampak. Yang salah adalah ketika perubahan itu berhenti di sana. Kita mulai mengelilingi pujian manusia, bukan lagi mencari penilaian Tuhan. Kita mulai mengukur perubahan dari berapa banyak yang mendukung, bukan dari berapa banyak yang berhasil kita taklukkan dalam diri. Kita mulai merasa hijrah adalah tentang meninggalkan sesuatu, bukan tentang menemukan sesuatu yang lebih besar di dalam hati. Padahal dulu, hijrah bukan soal dipandang berbeda, tapi soal merasa tidak sanggup lagi menjadi orang yang sama. Hijrah di zaman Nabi bukan perpindahan kostum, itu perpindahan orientasi hidup. Bukan migrasi visual, itu migrasi makna. Seseorang berhijrah karena ia muak pada dirinya yang lama. Ia gelisah bukan karena dunia menuntutnya berubah, tapi karena jiwanya sendiri yang berteriak, "Aku lelah hidup demi tepuk tangan. Aku ingin hidup demi kebenaran. Aku ingin dinilai oleh yang menciptakanku, bukan oleh yang menyaksikanku." Gejolak hijrah dulu lahir dari keheningan, dari renungan yang panjang, dari kesadaran yang menyakitkan tapi membebaskan. Tapi hari ini, keheningan itu digantikan oleh kebisingan popularitas. Renungan digantikan oleh pengumuman, taubat digantikan oleh rebranding, perjuangan digantikan oleh launching persona baru. Dan yang paling ironis, kadang kita hijrah bukan karena ingin dekat dengan Allah, tapi karena ingin jauh dari komentar negatif manusia. Kita takut pada stigma, bukan pada dosa. Kita cemas pada penilaian sosial, bukan pada kualitas batin. Kita mengejar perubahan yang ditonton, bukan perubahan yang dirasakan. Lalu apa sebenarnya hijrah itu? Hijrah adalah saat kamu sadar bahwa musuh terberatmu bukan di luar sana, bukan sistem, bukan lingkungan, bukan masa lalu, bukan orang lain, tapi dirimu sendiri yang menolak tunduk. Hijrah adalah saat kamu memutar kompas hidupmu dari apa kata mereka menjadi apa kata Allah, dari bagaimana aku terlihat menjadi bagaimana aku dipertanggungjawabkan, dari siapa yang memujiku menjadi siapa yang menciptakanku. Hijrah adalah revolusi orientasi, bukan dekorasi identitas. Hijrah bukan sekadar menutup pintu masa lalu. Hijrah adalah membuka pintu masa depan dengan kesadaran baru. Bukan memindah bumi, tapi memindah orbit. Karena ada orang yang pindah kota dan pindah tongkrongan, tapi masih menyembah egonya sendiri, masih butuh disanjung, masih rapuh pada opini manusia, masih mengumumkan perubahan demi validasi. Dan ada orang yang tidak pindah kemana-mana, tapi ia berubah total di dalam dirinya. Tidak banyak bicara, tapi hidupnya bersaksi. Tidak sibuk mendeklarasikan, tapi sibuk memperbaiki. Tidak mencari panggung, tapi mencari ridha. Tidak mengejar citra, tapi mengejar makna.
dan dialah yang hijrah sebenarnya. Hijrah sejati tidak butuh banyak penonton, tapi hijrah sejati akan menemukan penontonnya sendiri, tanpa dipaksa, tanpa diumumkan, tanpa dikemas. Karena perubahan yang lahir dari batin punya energi yang berbeda. Ia tidak berisik, tapi terasa. Ia tidak pamer, tapi memancar. Ia tidak menuntut pengakuan, tapi mengubah orang yang menyaksikannya. Hijrah yang hanya lifestyle. Seperti kamu mengecat ulang bangunan tua yang pondasinya rapuh. Terlihat baru, tapi mudah runtuh. Disukai sebentar, lalu retak lagi. Sedangkan hijrah yang dari batin itu seperti membangun ulang pondasi. Prosesnya tidak selalu terlihat, tidak selalu estetik, tidak selalu cepat, bahkan sering menyakitkan. Karena yang dihancurkan dulu adalah ego sendiri, dan sesuatu yang dihancurkan itu biasanya melawan. Maka hijrah bukan soal menjadi sempurna. Hijrah adalah soal tidak sanggup lagi menjadi palsu. Hijrah bukan soal menjadi yang paling baik. Hijrah adalah soal tidak mau lagi bangga pada yang salah. Hijrah bukan soal jadi inspirasi orang. Hijrah adalah soal butuh diampuni Tuhan. Ketika motivasi hijrahmu benar, kamu tidak akan sibuk menilai siapa yang belum hijrah. Kamu akan sibuk mengurus dirimu yang belum selesai hijrah. Karena hijrah bukan garis finish, itu garis start. Lalu bagaimana kita harus menyikapinya di zaman ini? Pertama, kita harus jujur pada diri sendiri. Apakah aku berubah karena ingin lebih taat atau ingin lebih terlihat? Kedua, kita harus berani menghadapi keheningan. Karena di keheninganlah orientasi hati diuji. Di sana tidak ada tepuk tangan, tidak ada komentar dukungan, tidak ada sorotan kamera, yang ada hanya kamu dan Allah. Dan di sana pula hijrah dimulai. Ketiga, kita harus paham bahwa perubahan visual itu boleh, tapi jangan sampai mengganti perubahan batin. Baju bisa berubah dalam sehari, tapi hati butuh perjalanan. Postingan bisa diedit dalam semenit, namun jiwa butuh waktu. Lingkungan bisa diganti, sedangkan ego harus diperangi. Karena tanpa perang pada ego, tidak ada hijrah, yang ada hanya perpindahan selera. Maka jangan tertipu pada gerakan yang terlihat, kalau hatinya belum bergerak. Jangan bangga pada identitas baru kalau orientasinya masih lama. Jangan merasa sudah hijrah kalau yang kamu takuti masih opini manusia, bukan murka Tuhan. Hijrah bukan tentang meninggalkan dirimu yang dulu. Hijrah adalah tentang meninggalkan alasanmu hidup yang dulu. Dan alasan hidup yang baru itu adalah Allah. Bukan spotlight, bukan approval, bukan image, bukan pujian, bukan branding, bukan followers, bukan tren spiritual musiman, tapi penyerahan diri yang panjang dan jujur pada Sang Pemilik hidup. Maka jika kamu hari ini sedang merasa ingin hijrah, bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu lelah menjadi salah arah, bukan karena kamu ingin dipuji, tapi karena kamu malu pada dirimu sendiri, bukan karena kamu ingin terlihat berubah, tapi karena kamu takut mati sebelum sempat berubah. Tenang, itu bukan kelemahan, itu panggilan jiwa. Karena hijrah sejati selalu diawali oleh rasa tidak nyaman pada diri sendiri, bukan rasa ingin nyaman di mata orang lain. Jadi jangan khawatir kalau prosesmu tidak terlihat indah. Jangan sedih kalau perjalananmu tidak secepat orang lain. Jangan minder kalau hijrahmu tidak diumumkan. Justru yang tak diumumkan itu yang paling aman dari riya. Justru yang tak disorot itu yang paling murni. Justru yang lahir dari batin itu yang paling panjang umurnya. Karena Allah tidak menilai arah kamu datang, Allah menilai arah kamu menghadap. Dan hijrah adalah tentang itu, tentang arah menghadap. Kalau dulu kamu menghadap manusia, sekarang menghadap Allah. Kalau dulu kamu berputar pada ego, sekarang berputar pada kebenaran. Kalau dulu kamu takut tidak diterima,
sekarang kamu takut tidak diampuni. Dan di titik itu, kamu sudah melangkah walau kakimu belum berpindah. Itulah hijrah. Revolusi orientasi, bukan migrasi lokasi. Maka semoga video ini bukan hanya lewat di telingamu, tapi lewat di kompas hidupmu. Kalau kamu berubah demi Allah, kamu tidak akan rugi, walau manusia belum sempat menyadari perubahanmu. Karena yang paling layak jadi alasan hijrahmu adalah yang paling layak jadi tujuanmu, dan Dia adalah Allah.